Lanjutkan di sequential Y68 implementasi sequential dari Y86 itu sendiri. Tadi kan kita udah punya logic gates dan segala macam untuk prosesor ini kan. Sekarang kita bikin sequential. Apa sih sequential tuh? Sequential tuh kayak jajaran atau proses yang harus kita lewati. Kita mulai dari organizing processing into stages. Jadi dalam satu prosesor itu ada stage yang harus dilewati. Misalkan umumnya memproses satu instruksi itu membutuhkan atau banyak dari satu instruksi itu banyak operasi yang terlibat. Nah, kita menyimpannya atau mengorganisasikannya menjadi stage in particular sequence of stage. Jadi barisan-barisan stage atau satu keadaan yang mencoba untuk membuat semua instruksi itu mengikuti sequence yang uniform, yang sama. Nah, di sini misalkan kita mulai dari memproses suatu instruksi itu butuh banyak operasi. Nah, prosesnya itu stage yang pertama namanya fetch. Fetch itu adalah satu stage atau keadaan yang membaca bytes dari membaca instruksi byte dari memori menggunakan program counter sebagai alamat memori. Kemudian instruksi itu diekstrak. Instruksi tersebut mengekstrak 4 bit specifier bytes, instruction specifier byte yang dianggap sebagai I-code ya, itu instruction code. Kemudian I-fun, the instruction function. Nah, kemudian ada RA atau RB. Ini adalah register operan, namanya RA atau RB kita anggapnya ya. Atau kita bisa juga fetch, mengambil 4 byte constant word, kata-kata yang punya nilai 4 byte konstan, namanya valc. Ini ya di sini. Nah, kemudian valve-nya itu it computes valve kepada alamat instruction sesuai dengan sequential ordernya. Valve itu sama dengan nilai yang ada di program counter plus panjang instruksi yang diambil. Jadi ini valve ini adalah program counter ditambah panjang instruksi yang diambil. Misalkan ini 1, ya kan? Program counter, valve itu program counter plus 2. Yang ini juga valve itu adalah program counter plus 2, kayak ini. Nah, kemudian ada decode. Decode itu adalah stage yang membaca hingga 2 operan dari file register. Dia punya nilai val A, value A atau value B. Biasanya dia membaca register yang ditunjuk oleh
instruction field atau bidang instruksi RA atau RB. Ini register A atau register B. Tapi untuk beberapa instruksi dia membaca register ESP. Ini kan. Nah, kemudian ada execute. Execute adalah di sini dieksekusilah ALU-nya atau arithmetic logic atau unit, arithmetic atau logic unitnya. Dia bisa aja melakukan dia antaranya melakukan suatu operasi yang udah dijelaskan atau udah disuruh sama kompu untuk mencari effective address of a memory reference. Jadi dia itu mencari alamat atau tambahan, increment atau decrement, tambahan pengurangan di stack pointernya. Nah, kita si nilai hasilnya itu kita tulis sebagai val A. Ini kan value A. Nah, value A ini misalkan untuk instruksi jump. Nah, di stage execute ini dia tuh mengetes CC atau condition code-nya. CC ini dan branch condition, misalkan given by Evan, branch condition kan kayak JE, JMP yang kemarin yang tadi itu. Untuk melihat apakah dia itu harus ngambil branch atau tidak. Kemudian di memori kita menulis ke memorinya, di stage memori itu bisa aja baca datanya dari memori, terus nanti nilai atau value yang dihasilkan oleh memori itu disebut val M. Kemudian write back itu tulis kembali alias balas-balasan. Dia akan menulis sampai 2 hasil ke register file, ya kan? Val E register file. Kemudian ada PC update. PC update itu adalah program counter update. Kemudian dia ketemu value P-nya, habis itu dia update. Kemudian dia akan melakukan instruksi selanjutnya. Kemudian dari penjelasan ini, prosesor itu akan ngeloop terus indefinitely sampai tak ada batasannya untuk untuk melakukan stage yang ini semua, kecuali dia punya exception. Nah, di prosesor kita, prosesor akan berhenti dengan exception-nya itu pakai half. Dia akan berusaha untuk membaca atau menulis invalid address. Kalau yang lebih kompleks lagi prosesornya itu, prosesor akan masuk ke exception handling mode yang dia itu kemudian misalkan exception handling mode, habis itu dia akan mengeksekusi special code-nya itu yang dikeluarin oleh exception tergantung oleh type of exception-nya itu tadi sendiri. Nah, kemudian next-nya itu adalah sequential hardware structure. Di sini kita lihat bahwa ini adalah tampilan yang tadi itu abstrak ya, dari gimana sih implementasi itu berurutan, sequential implementation itu sendiri. Dilihat sini, informasi diproses during execution of instruction follow a clockwise flow, ngikutin searah jarum jam, dimulai dari PC ya, program counter, ya kan. Nah, seperti tadi aku bilang kan, pertama kita mulai dari PC ini. Misalkan kita punya nilai wait. Ini pen color red. Kemudian kita lihat, misalkan kita punya
kok gini? No. Kemudian dia di fetch, ya kan? Dia akan tanya iconnya, IBAN-nya, kemudian dari register A, register B, kemudian dia ada val C, value C-nya, si hasilnya itu. Kemudian kalau ada kegiatan increment dia naik, dia ke sini dulu, ya kan? Kemudian next. Nah, di register file ini kita lihat dia ada A sama B. Itu search-nya itu source A, source B, terus destination E, destination M. Kemudian nanti keluarlah value A. Nah, setelah itu dia di-execute menjadi, nah di execute ini terjadi kegiatan atau eksekusi yang kita harapkan. Misalkan ini kan ALU arithmetic logic unit. Kemudian nanti keluarlah conditional code-nya. Keluarlah value E. Di sini si data yang tadi kita punya itu dia masukin ke memori. Memori butuh untuk nge-update ini. Kemudian nanti ditulis ulang ke sini. Tapi yang terjadi si nilai yang tadi itu dia diupdate ke sini, si memorinya itu melakukan program komputer lagi. Jadi dia melakukan instruction selanjutnya. Itu terus. Oke. Selanjutnya kita lihat di sequential timing. Sebentar. Setiap dilihat kita label yang kita punya di sini mana sih? Ini dia. Kita punya ini clock-nya, kemudian dia ada cycle 1, cycle 2, cycle 4. Nah, di diagram yang ada label satunya, kita lihat di sini ya. Dia menunjukkan 4 state element plus combination logic dan koneksi dari state element itu sendiri. Di gambar yang sebelah sini kita bisa lihat bagaimana sinyal sirkuit itu terhubung dengan beberapa perbedaan instruksi yang dieksekusi. Kita anggap aja processing start itu di proses itu dimulai dari condition code yang ditulis misalnya ZF 0 value SF atau ini ya. Nah, di sini itu set 200 misalkan. Contoh nih, di permulaan clock cycle nomor 3. Nah, ini elemen state-nya itu menghold si state-nya itu saat dia mengupdate instruksi IRM yang kedua, ya kan? Jadi kita kan punya state nih 100, register 100 yang namanya ADX juga, ya kan? Dia akan dimulai di sini registernya namanya ADDL. Berarti kita akan menambahkan 100 ini dengan 200 ini. Kemudian the combinational logic itu yang putih ini mengindikasikan bahwa belum ada waktu untuk mereaksikan atau mengganti state-nya. Nah, tapi si clock cycle-nya tuh dimulai ketika address OX 0x00C di load ke dalam program counter. Nah, ini
Dimulai di sini. Kemudian ini mengakibatkan instruksi add L yang ini itu dimulai, ya kan? Dimulai di fetch, yang tadi fetch, kemudian diproses. Nilainya itu mulai mengalir ke combinational logic, ini kan, combinational logic, termasuk juga membaca RAM-nya. Nah, di akhir cycle itu, di akhir cycle yang ini, si combinational logic ini sudah punya nilai baru. Dia tadi 0, 0, 0. Nah, ini untuk condition code-nya. Kemudian dia ngupdate juga program register EBX di sini. Dan ada new value OX 0x00E. Ke program counternya itu sendiri. Yang ini berarti. Itu kan baru kan. Nah, jadi begitulah caranya timingnya. Jadi waktu dari sini ke sini itu waktu dari sini ke sini, kemudian mulai ke sini. Nah, kemudian ketika clock naik lagi di cycle 4 itu dimulai di nilai yang 3 ini. Nah, nilainya ini kan sama nilai hasil dari sini dia itu nilainya diupdate menjadi 0x00e. Kemudian tapi combination logicnya ini belum bereaksi. Karena apa? Karena dia instruksinya itu JE di line 4. Nah, ini JE. Nah, karena conditionnya itu adalah 0, ZF-nya is 0, si CC-nya itu adalah condition code-nya itu si branch yang cycle yang nomor 4 itu punya value yang baru, yaitu dia nilainya 0x013 ini. Gitulah timingnya. Jadi satu clock kayak gini itu satu dari sini ke sini ke sini. Jadi ini adalah two cycle execution oleh sequential. Jadi setiap cycle dimulai dari state element, yaitu program counter, condition code, register file, dan data memory. Kemudian dia itu di set ada berdasarkan previous instruction, instruksi sebelumnya. Sinyalnya itu menyebar throughout the combinational logic, menciptakan value baru dari state element, untuk state element, Nah, value yang baru ini kemudian di load into the state element to start the next cycle. Jadi nilai baru ini kemudian dimasukkan ke state element untuk memulai lagi cycle yang baru. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu adalah sequential stage implementation. Ini adalah bentar. Nah, di sini kita lihat 6 byte, 6 bit dibaca dari instruction memory menggunakan program counter sebagai alamat awal. Dari bytes yang ini kita menghasilkan beberapa instruction field. Nah, CPC increment blocks-nya itu menghitung sinyal val B. Yang tadi kan kita lihat misalkan kita butuh sebentar.
Kemudian, nah kita lihat di sini. Ini fetch stage-nya ya. Nah, di stage fetch itu dia termasuk apa namanya instruction atau instruksi untuk memori di tingkat hardware. Kita lihat unit ini membaca 6 bytes dari memori dalam satu waktu. Jadi 6 byte satu waktu, 6 byte satu waktu. Menggunakan program counter sebagai alamat dari first byte, yaitu byte 0, selalu byte 0 ya. Nah, byte ini diinterpretasikan sebagai byte instruksi dan di split menjadi 4 bit. Jadi 4 bit namanya split ya kan. 4 bit. Kemudian control logic blocks dilabeli namanya ICO dan iPhone. Kemudian dia menghitung, melakukan atau menjalankan instruksi dan fungsi-fungsi kode sebagai menilainya itu antaranya baca nilai dari memori atau instruksi address-nya nggak valid. Di sinyal memorinya namanya mem error atau memory error. Nah, kemudian ada dari nilai-nilai I-code kita bisa menghitung 3 1-bit signal. Misalkan ini kan byte 0, byte 1 sampai 5. Ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu 6 bit kan. 6 byte. Aduh, sorry. Nah, instruction valid ini ketika ada program counter ke sini terus masuk, kemudian nanti split, kita lihat instruction valid. Apakah byte ini berkorespondi pada instruksi IE86 yang legal? Nah, ini digunakan untuk mendeteksi sinyal ini digunakan untuk mendeteksi illegal instruction. Kemudian ada need register. Ini adalah sinyal yang menanyakan apakah instruksi ini membutuhkan register specifier bytes. Kemudian ada need val C. Apakah instruksi ini ada wordnya, constant wordnya. Kemudian need val C. Signal ini instruction valid dan imem error ini digunakan untuk menghasilkan status kode di memory stage. Oke.